Oke, apa kabar semuanya? Saya harap semua sehat-sehat saja ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membagi video bagaimana cara membangun financial modeling, membuat proyeksi laporan keuangan memakai software Microsoft Excel. Nah, khusus untuk video ini saya akan membahas langkah awal bagaimana cara membangun financial modeling. Langkah awal yang harus kita lakukan dalam membangun financial modeling adalah pertama kita mengumpulkan data mentah yang akan kita butuhkan dan lalu membuat rasio-rasio yang nantinya akan kita jadikan dasar sebagai bahan untuk membuat asumsi proyeksi kita ke depannya. Nah, ini data mentah yang telah saya download. Biasanya data mentah ini bisa Anda download langsung dari software accounting Anda, entah apakah itu Accurate ataupun Zahir misalnya. Dan biasa output yang dikeluarkan langsung dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka semua. Nah, untuk pengerjaan proyeksi laporan keuangan akan lebih baik kalau angka-angka ini kita rubah dalam bentuk formula atau rumus terlebih dahulu. Nah, contohnya, jadi di sini kita telah memiliki data laba rugi dan balance sheet dan neraca. Akan kita rubah ke dalam bentuk formula. Jadi kita copy, lebih baik di copy ke sheet baru agar nantinya kita tetap punya base data mentah awalnya seperti apa. Ya, copy ke sheet baru. Nah, jadi awalnya data berupa angka kita rubah ke dalam bentuk formula. Ini misalnya untuk gross operating income, kita tahu dari selisih antara sales dan cost of sale. Samping sama EBIT juga merupakan selisih antara gross operating income dan total keseluruhan biaya lainnya. Tarik kembali, sama Anda lakukan tersebut untuk semua komponen-komponen yang Anda rasa perlu dirubah rumusnya. Untuk neraca contohnya total current asset. Nah, sebenarnya apa tujuan dari kita merubah angka tadi menjadi rumus-rumus? Tujuannya adalah nanti ini akan mempermudah pengerjaan proyeksi kita ke depannya. Nah, jadi rumus ini bisa kita tarik lebih lanjut ke proyeksi laporan keuangan ke depannya. Nah, jadi rumusnya juga ikut tertarik. Coba Anda bayangkan misalnya hanya dalam bentuk angka. Kalau kita tarik tentu angkanya akan tetap dan ini akan mempengaruhi proses pengerjaan financial modeling yang kita lakukan. Jadi nanti semuanya akan kita tarik ke samping dan ketika melakukan proyeksi laporan keuangan akan otomatis ikut sesuai rumus yang telah kita buat sebelumnya. Itu beberapa contohnya. Nanti kalau sudah jadi hasilnya akan seperti ini. Ya, ini udah saya ganti semua menjadi rumus. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat analisa common size. Analisa common size ini cukup mudah. Jadi Anda tinggal membandingkan suatu akun berdasarkan akun lainnya. Biasanya yang untuk common size bisa untuk income statement Anda jadikan sales sebagai patokan, contohnya seperti ini. Sales persen, tarik langsung ke bawah. Ya, jadi kelihatan berapa margin kotornya. Perbandingan net income dengan sales berapa, 9%, 10%. Begitu juga dengan neraca. Neraca ada berbagai versi, ada yang bisa membandingkan neraca misalnya total aset
total current aset dengan total asetnya. Atau bisa juga dalam hal ini saya mencoba untuk membandingkannya dengan sales. Jadi sama, bandingkan dengan sales. Jangan lupa dikunci agar kita tarik datanya tidak berubah. Kita tarik ke bawah. Kalau Anda ingin memperbaiki formatnya, bisa diganti format. Painter. Lalu kita rata-ratakan. Rata-ratakan pun juga banyak rumusnya, bisa kita memakai average, Diomin, atau rumus rata-rata yang lainnya. Untuk contoh ini saya mencoba memakai average. Ya. Nah, banyak sekali cara Anda untuk merata-ratakan suatu data. Apabila ada kesempatan lebih lanjut, saya akan menerangkan bagaimana cara variasi mendapatkan rata-rata dari suatu data. Nah, ini yang didapatkan hasil-hasil dari common size yang telah kita buat. Nah, tujuannya apa membuat common size? Tujuannya adalah satu, nantinya common size ini akan kita jadikan base untuk menjadikan asumsi yang kita buat untuk forecasting ke depannya. Jadi kita bisa mematok misalnya margin kita ingin berapa persen, margin kotor selama ini 47%, untuk asumsi kita bisa bikin 48% misalnya, atau mematok di net income. Ini terserah ke kemampuan Anda, keinginan Anda untuk membuat asumsi yang Anda inginkan. Fungsi kedua adalah common size ini nantinya bisa kita bandingkan dengan proyeksi laporan keuangan yang telah selesai kita buat. Misalnya nanti hasilnya, misal proyeksi keuangan kita mendapatkan bahwa perbandingan antara margin kotor yang didapat misalnya 70% misalnya. Nah, kita bisa mengacu pada data historical, common size historical, bahwa rata-ratanya 47%, apakah model yang kita buat yang menghasilkan margin 70% ini realistis atau tidak, benar atau tidak. Mungkin saja ada kesalahan rumus atau kesalahan asumsi, dan kesalahan tersebut bisa di cross check kembali ke common size statement historical data yang ada. Oke, saya rasa cukup sekian.